Kelas PDIP pada tanggal 2 Agustus tahun 2010. Kita akan masuk dalam pelajaran penggolongan makhluk hidup. Makhluk hidup digolongkan berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimilikinya. Perbedaan antara tumbuhan dan hewan dapat kita lihat dari tempat hidup, alat tubuh, jenis makanan, dan cara hidupnya. Penggolongan tumbuhan. Tumbuhan ada beraneka ragam. Tumbuhan digolongkan berdasarkan persamaan ciri-ciri yang dimilikinya. Penggolongan tumbuhan dapat didasarkan pada ada tidaknya bunga, tempat hidupnya, bentuk tulang daunnya, atau bentuk batangnya. Tumbuhan. Bagian-bagian daripada tumbuhan yaitu bunganya. Ada yang berbunga dan ada yang tidak berbunga. Untuk bentuk batangnya, ada yang keras, lunak, dan beruas-ruas. Untuk tempat hidupnya, tumbuhan ada yang di darat dan ada yang di air. Untuk bentuk tulang daunnya, ada yang menyirit, ada yang menjali, dan ada yang sejajar. Penggolongan tumbuhan berdasarkan ada tidaknya bunga. Berdasarkan ada tidaknya bunga, tumbuhan dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu tumbuhan berbunga dan tumbuhan tidak berbunga. Tumbuhan berbunga menghasilkan bunga, misalnya tumbuhan mawar, melati, kembang sepatu, dan kamboja. Tumbuhan tidak berbunga adalah tumbuhan yang tidak menghasilkan bunga, misalnya lumut, tumbuhan paku, cemara, dan pinus. Penggolongan tumbuhan berdasarkan tempat hidupnya. Berdasarkan tempat hidupnya, tumbuhan dapat digolongkan menjadi tumbuhan darat dan tumbuhan air. Teratai, eceng gondok, dan kangkung merupakan contoh tumbuhan air. Tumbuhan darat hidupnya di darat. Contohnya pohon rambutan, pohon mangga, rumput-rumputan, dan semak-semak. Penggolongan tumbuhan berdasarkan bentuk tulang daunnya. Penggolongan tumbuhan berdasarkan menurut bentuk tulang daunnya adalah sebagai berikut. Tumbuhan bertulang daun menyirit. Bentuk tulang daun mempengaruhi bentuk daun. Beberapa tumbuhan bertulang daun menyirit adalah pohon mangga, pohon nangka, pohon durian, pohon kelengkeng, dan pohon bayam. Tumbuhan bertulang daun menjari. Contohnya, pertulangan daun menjari hampir seperti jari tangan manusia. Contohnya yaitu daun ketela, daun ubi, daun pepaya, daun semangka, mempunyai tulang daun menjari. Tumbuhan bertulang daun sejajar. Tulang daun sejajar dimiliki oleh anggota golongan rumput-rumputan, palem, dan padi-padian. Contohnya adalah rumput daun padi, daun kepala, dan daun palem. Penggolongan tumbuhan berdasarkan batangnya. Batang merupakan bagian yang penting pada tumbuhan. Batang merupakan pendukung bagian-bagian tumbuhan yang ada di atas tanah. Bentuk batang biasanya panjang bulat seperti silinder. Batang tumbuhan yang satu berbeda dengan batang tumbuhan yang lain. Ada tumbuhan yang berbatang keras dan berkayu. Contohnya adalah batang pohon mangga, pohon rambutan, pohon nangka, dan pohon jeruk. Ada yang berbatang lunak, misalnya pohon bayam dan krokot. Ada pula yang berbatang beruas-ruas, misalnya bambu dan tebu. Ada pula batang yang bercabang, dan ada pula batang yang tidak bercabang. Coba kamu perhatikan pohon kelapa dan palem. Apakah pohon-pohon itu mempunyai cabang? Kelapa dan palem merupakan contoh batang yang tidak bercabang.